Kita akan update pagi hari ini, kita akan berbincang dengan Kadis Kominfo Flores Timur, Heri Lamaburan. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Flores Timur. Kota Renyer, Salam sehat, semangat pagi juga. Semangat pagi. Baik, Pak Heri, ini sudah sejauh mana begitu ya progres Flores Timur menuju Smart City ini? Oh ya, baik. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pada tahun lalu, di tahun 2023, Flores Timur dipercayakan untuk di asesmen dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia untuk mengikuti program Smart City, 100 kota Smart City untuk di tahun 2024. Dan pada tahun ini ternyata kami dapat menyelesaikan asesmen dengan baik dan kami terpilih dari 100 kota yang ada di Indonesia. Untuk di NTT hanya Flores Timur ya untuk tahun ini yang mendapat program pengembangan Smart City. Demikian, Ibu. Profesi ya Pak Kadis, ini keren sekali di Flores Timur siap menjadi Smart City begitu ya. Dan untuk perkembangan sejauh ini apa saja yang akan dilakukan terkait dengan terpilihnya begitu ya untuk mengembangkan Smart City di Flores Timur, Pak Kadis? Ya, jadi setelah kita mendapat SK dari Menteri Kominfo di tahun ini, pada hari ini selama 2 hari proses awal dari pengembangan Smart City itu adalah kita akan dilakukan BIMTEK penyusunan Master Plan Smart City untuk Flores Timur. Demikian, Ibu. Oke, siapa-siapa saja yang akan hadir dalam BIMTEK tersebut selama 2 hari sampai besok begitu, Pak Kadis ya? Ya, tentunya yang peserta yang dilibatkan dalam BIMTEK ini yang pertama adalah pemerintah daerah, seluruh pimpinan OPD, kemudian tingkat kecamatan dan desa, pelaku usaha, pelaku pariwisata, pelaku ekonomi, dan juga dari perguruan tinggi. Itu kita libatkan semua untuk membentuk dan menyiapkan Master Plan Smart City Flores Timur di tahun 2024. Demikian itu. Penyelenggara dan pembicaranya ini dari mana nih Pak Heri? Ya, penyelenggaranya dari Kementerian Kominfo dengan narasumber juga dari tim ahli dari Kementerian Kominfo. Materi apa saja yang akan diberikan untuk 2 hari ke depan ini, Pak? Materi ini meliputi beberapa 6 dimensi ya, yaitu smart pemerintahan, smart government, smart living, smart society, smart branding, dan smart lingkungan. Demikian. Dan setelah BIMTEK ini kira-kira apa saja nih target yang akan dipersiapkan oleh Flores Timur untuk menuju Smart City, Pak Heri? Ya, BIMTEK ini tujuannya untuk pada saat BIMTEK kali ini kita menyusun master plan ya, master plan perencanaan secara umum, perencanaan secara makro untuk pengembangan Smart City yang akan actionnya akan dilaksanakan di tahun 2025, di tahun depan ini. Oke. Dan apa saja sektor utama yang kemudian akan ditingkatkan melalui program Smart City ini, Pak Heri? Ya, pengembangan Smart City ini sebenarnya melihat dari potensi ya, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada dalam suatu kabupaten. Nah, untuk Flores Timur antara lain ya dari pariwisata, pengembangan potensi perikanan, pertanian, kemudian pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang menjadi sasaran pada saat pelaksanaan Smart City di tahun depan, Ibu. Oke. Kira-kira apa indikatornya sehingga ini menurut Pak Heri begitu ya, sehingga Flores Timur ini terpilih begitu ya menjadi kota Smart City, ada 100 kota tadi sudah disebutkan, dan untuk NTT ini hanya Flores Timur begitu ya yang mendapatkan kesempatan ini. Ya, tentu indikator penilaian itu adalah dari tim asesmen sendiri, tetapi pada saat asesmen kami menyampaikan potensi-potensi yang bakal dapat dikembangkan, potensi-potensi yang bisa menjadi pemicu untuk Smart City ini bisa dilaksanakan di Flores Timur di tahun depan. Nah, ini juga menjadi penilaian daripada para tim asesmen yang terdiri dari pakar-pakar para perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Demikian, Ibu. Pengembangan pariwisata seperti apa nanti yang akan dilakukan dengan Smart City ini, Pak Heri?
Ya, tentu pengembangan dalam smart city ini semuanya mengarah kepada berbasis digital. Digital ya. Jadi tentu baik dari pariwisata berbasis digital ya, tentu untuk promosi, kemudian untuk kedatangan para investor, para turis, itu juga kita mengarahnya ke semuanya ke berbasis digital, terutama promosinya itu demikian. Dari proses awal sampai dengan tahap ini, Pak Heri, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Flores Timur begitu ya untuk menerapkan program ini? Ini baru langkah-langkah awal begitu ya, Pak Heri ya? Ya, tentu yang paling utama adalah kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat ya menerima program ini, karena banyak masyarakat kita yang masih masih belum memahami tentang digital ya, seperti itu, masih gagap teknologi lah. Nah, dalam smart city juga antara lainnya seperti itu Bu. Tujuannya supaya masyarakat juga lebih memudahkan masyarakat untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya melalui program digital, transformasi digital yang akan disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Demikian. Berarti ini semua daerah-daerah yang ada di Flores Timur ini wajib bisa mengakses internet begitu ya, Pak Heri? Dan titik-titik blank spot ini di mana saja ini? Ya, jadi dari tahun 2022-2023 itu kami mempunyai titik 79 blank spot ya. Sampai dengan akhir 2003 di awal 2024 kami sudah menyelesaikan ke 79 itu dan menyisakan 5 titik ya, 5 desa yang blank spot. Nah, di dalam tahun 2024 ini juga kami berupaya maksimal 5 titik itu akan kami selesaikan, dan besar kemungkinan 5 titik itu akan terselesaikan di tahun 2024. Sehingga di tahun 2025 pengembangan smart city dapat berjalan dengan lancar. Demikian. Targetnya 2024 ini bisa semua mendapatkan akses internet begitu ya, termasuk di 5 desa ini. Boleh disebutkan desa-desa apa saja ini, 5 desa ini? Ya, 5 desa itu desa Nawokote di Kecamatan Wulanggitang, kemudian desa Nilai Kenohing itu juga di Wulanggitang, kemudian desa Gekengderang itu di Kecamatan Tanjung Bunga, ada satu desa di Kawela, desa Kawela itu di Kecamatan Wotan Ulumado, dan satu di Solor Barat itu desa Watan Pura 1. Kira-kira apa permasalahannya Pak Heri begitu ya, sampai dengan saat ini belum bisa mengakses jaringan internet begitu di daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan? Ya, sebenarnya infrastruktur telekomunikasi ini di sekitarnya sudah ada ini. Hanya ada daerah-daerah yang terhalang oleh bukit yang cukup tinggi, kemudian daerah lembah. Nah, ini yang menjadi halangan utama sih sebenarnya. Tapi kami berupaya melalui Kementerian Kominfo dan secara non-reguler kami melalui operator-operator seluler kami sudah membangun komunikasi, dan mereka siap membantu Flores Timur untuk di tahun 2024 ini bisa kita selesaikan 5 daerah blind spot tersebut. Oke. Nah, bagaimana kerjasama dengan dinas-dinas lain begitu ya untuk bisa menyukseskan Flores Timur sebagai smart city ini, Pak Heri? Kerjasama yang dibangun selama ini seperti apa? Ya, baik. Seluruh dinas-dinas yang ada kita libatkan ya, kita libatkan dalam program smart city ini, karena memang ada beberapa dinas-dinas itu yang berhubungan langsung. Contoh smart living ya. Kemudian contoh smart living itu kehidupan masyarakat, itu ada dinas sosialnya, ada kependudukannya, seperti itu Ibu. Kemudian contoh lagi seperti smart environment. Smart environment ini kan tentang lingkungan. Nah, dinas lingkungan yang mendukung untuk bisa smart city ini bisa tercapai. Demikian. Jadi seluruh dinas kita libatkan di dalam semua dimensi tata kehidupan masyarakat yang ada di Flores Timur. Demikian. Untuk sektor swasta sendiri bagaimana ini, Pak? Ya, sektor swasta itu juga kita libatkan pelaku-pelaku usaha ya, pelaku-pelaku ekonomi. Jadi antara lain ya pemilik ekonomi kerakyatan, UMKM itu juga kita libatkan semua itu. Kita libatkan semua untuk mereka juga turut serta di dalam pengembangan smart city ini. Oke, 2025 tahun depan ini sudah mulai pengembangan begitu Pak Heri ya. Nah, kesiapan SDM sendiri seperti apa ini?
Nah, untuk kesiapan SDM itu makanya pada hari ini selama 2 Bimtek, hari ya? Mhm. kita lakukan bimtek. Demikian Ibu, kita lakukan bimtek itu antara lain untuk kesiapan SDM. Seperti itu. Oke, Pak Heri, apa harapan Anda ini ya sebelum kita akhiri obrolan kita untuk masa depan Flores Timur setelah implementasi Smart City ini berjalan dengan baik? Gitu? Ya, kita berharap setelah di tahun depan Smart City ini berjalan, tentu saja masyarakat akan semakin maju, semakin sejahtera dan mampu berdaya saing dengan masyarakat di luar dari wilayah Flores Timur. Demikian itu. Oke, Pak Heri, terima kasih untuk waktunya dengan RRI. Sukses untuk Bimtek 2 hari ke depan ya, sampai dengan besok tanggal 6 Juni 2024 lancar kegiatannya dan sukses ya Flores Timur menuju Smart City 2025. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam hangat ke Flores Timur, Pak Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam sehat semua.